Selamat datang di Hidup Sehat Alami. Apakah Anda ingin tahu cara hidup sehat dengan pendekatan alami? Di sini, kami akan berbagi tips kesehatan, kebugaran, dan cara memanfaatkan bahan-bahan alami untuk meningkatkan kualitas hidup Anda. Nikmati hidup sehat dengan cara yang lebih mudah dan alami setiap hari. Pada kesempatan ini kami akan membahas mengenai sebab perut buncit walau makan sedikit. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan aktifkan notifikasi agar Anda selalu mendapatkan update terbaru dari kami. Mari bersama-sama menjalani hidup sehat yang lebih alami di Hidup Sehat Alami. Buncitnya perut meski makan sedikit menjadi salah satu masalah yang cukup sering dikeluhkan banyak orang. Banyak yang mengira bahwa jika makan sedikit, maka tubuh tidak akan mengumpulkan banyak lemak, namun kenyataannya, beberapa orang masih mengalami penumpukan lemak di sekitar perut. Hal ini tentu membingungkan, mengingat kita sering mendengar prinsip bahwa makan lebih banyak berhubungan langsung dengan penambahan berat badan. Lantas, apa yang sebenarnya menyebabkan perut kita terlihat buncit meski konsumsi makanan kita tergolong sedikit? 1. Kualitas makanan yang terserap dalam tubuh. Salah satu faktor utama yang menyebabkan perut buncit meskipun makan sedikit adalah jenis makanan yang kita konsumsi. Makan sedikit tetapi mengonsumsi makanan yang salah bisa berkontribusi pada penumpukan lemak. Misalnya, makanan tinggi gula, makanan olahan, atau karbohidrat sederhana yang cepat dicerna tubuh dapat menyebabkan lonjakan gula darah. Ketika tubuh mengalami lonjakan gula darah yang cepat, hormon insulin akan mengaktifkan proses penyimpanan lemak, khususnya di area perut. Selain itu, makanan yang mengandung lemak trans atau lemak jenuh juga bisa berperan dalam meningkatkan penumpukan lemak tubuh. Meskipun Anda makan sedikit, tubuh masih bisa menyimpan lemak dari makanan yang mengandung bahan-bahan ini. 2. Perubahan metabolisme tubuh. Metabolisme tubuh dapat berfungsi lebih lambat seiring bertambahnya usia. Pada orang yang lebih tua, metabolisme cenderung lebih rendah, sehingga kalori yang dibakar menjadi lebih sedikit meskipun asupan makanannya berkurang. Ketika seseorang mengurangi porsi makan, tubuh mungkin merespons dengan cara mengurangi laju metabolisme, yang justru menyebabkan penumpukan lemak. Perubahan hormon juga memengaruhi metabolisme. Misalnya, penurunan kadar hormon tiroid atau ketidakseimbangan hormon reproduksi, seperti estrogen dan testosteron, dapat memperlambat proses pembakaran kalori tubuh, yang berujung pada penimbunan lemak di bagian tubuh tertentu, seperti perut. 3. Gangguan pencernaan dan peradangan. Faktor lain yang menyebabkan perut buncit meskipun makan sedikit adalah masalah pencernaan. Gangguan seperti intoleransi makanan, sindrom iritasi usus, IBS, atau peradangan usus dapat menyebabkan kembung dan penumpukan gas di dalam perut. Kondisi ini dapat menyebabkan rasa kenyang berlebihan dan perut tampak buncit meskipun porsi makanan yang dimakan sedikit. Peradangan kronis, yang dapat disebabkan oleh pola makan yang buruk, juga berkontribusi pada penumpukan lemak tubuh, terutama di area perut. Peradangan ini dapat mengganggu metabolisme dan proses pencernaan, sehingga tubuh tidak dapat memanfaatkan nutrisi dari makanan dengan baik, yang pada gilirannya mengarah pada penumpukan lemak di perut. 4. Kurangnya aktivitas fisik. Meskipun Anda makan sedikit, jika Anda kurang bergerak atau tidak cukup berolahraga, tubuh tidak akan membakar kalori dengan efisien. Aktivitas fisik yang teratur sangat penting untuk membakar kalori dan mempercepat metabolisme tubuh. Ketika tubuh tidak aktif, energi yang masuk ke dalam tubuh cenderung disimpan dalam bentuk lemak, terutama di area yang lebih mudah terpengaruh, seperti perut. Selain itu, kurangnya aktivitas fisik dapat mengurangi sensitivitas tubuh terhadap insulin, yang meningkatkan kecenderungan tubuh untuk menyimpan lemak, meskipun jumlah makanan yang dikonsumsi sedikit. 5. Pola tidur yang buruk. Kurang tidur atau pola tidur yang tidak teratur dapat mempengaruhi keseimbangan hormon yang mengatur rasa lapar, seperti grelin dan leptin. Grelin adalah hormon yang merangsang nafsu makan, sementara leptin mengatur rasa kenyang. Ketika tidur terganggu, kadar grelin meningkat, yang membuat kita merasa lebih lapar meskipun sudah makan sedikit. Selain itu,
Kurang tidur meningkatkan kadar kortisol, yang juga berkontribusi pada penumpukan lemak di perut. 6. Genetik dan faktor keturunan. Faktor genetik juga berperan dalam bagaimana tubuh menyimpan lemak. Beberapa orang secara alami cenderung menyimpan lemak lebih banyak di area perut, meskipun mereka makan sedikit dan memiliki berat badan yang stabil. Faktor keturunan ini berkaitan dengan distribusi lemak dalam tubuh dan kecenderungan tubuh untuk menyimpan kalori dalam bentuk lemak. Semoga tips dan informasi yang kami bagikan bermanfaat untuk Anda dalam menjaga kesehatan secara alami. Teruslah menerapkan gaya hidup sehat dan berbagi video ini kepada teman atau keluarga yang juga ingin hidup lebih sehat. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, serta nyalakan notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap sehat dan alami.